Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman pada sehat selalu. Di sini saya akan memberikan panduan untuk mendesain rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian untuk mencari voltage threshold dari transistor IRFZ 44N. Saya setelah memberikan komennya yaitu pertama kita bakal mencari VGSTH atau VT dengan rangkaian yang ada di PPT. Lalu kita menggunakan VDD dengan tegangan 5 volt. Lalu kita menggunakan tegangan Vin yang dihubungkan pada terminal gate dengan power supply. Nah, di sini kita tidak menggunakan DC sweep, tetapi kita menggunakan DC interactive voltage dengan kenaikan tegangan antara 0,1 sampai dari 2,5 sampai 4 dengan selisihnya itu 2,1. Nah, kita mulai aja. Yang pertama kita klik kanan terlebih dahulu untuk memunculkan bisa menginsert data-data di sini. Nah, yang pertama kita lakukan di sini ada database, master database. Kita menggunakan master database, lalu grupnya kita memilih source. Nah, di sini bakal memunculkan berbagai komponen yang kita perlukan. Nah, untuk DC interactive voltage ini sudah bisa kita dapati, dia itu ada di bagian signal voltage source. Nah, DC interactive voltage. Ini kita klik. Oke, kita taruh aja dahulu. Kemudian kita bakal mencari transistornya yang terdapat pada bagian transistor, atau teman-teman kalau misalkan mau langsung gampang bisa lihat di sini. Di sini ada place transistor, ini place analog, ada place basic, rangkaian kayak resistor, kapasitor, induktor. Nah, selanjutnya kita bakal mencari IRFZ 44N, dia itu termasuk kategori MOSFET tipe enhancement dengan channel N. Kita ketik IRFZ 44N. Oke, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita memberikan power supply ya. Oke, kita memberikan reference aja, VDD. Oke, di sini. Lalu kita memberikan resistor. Di basic kita pilih family resistor. Kita ketik aja 47 ohm. Nilainya ini bervariasi bebas. Tujuan dari resistor ini supaya melindungi transistor dari lonjakan arus. Meskipun nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita bisa menaruh multimeter di sini. Di sini ada bagian-bagian mengenai multimeter, function generator, osiloskop, voltmeter, dan kita menggunakan multimeter. Kita pasangkan. Dan satu lagi kita menaruh ground. Ground ada di power source, kita masukin ground. Oke. Kita sambungkan masing-masingnya dari source ke ground, lalu dari drain ke VDD, dan gate dihubungkan dengan DC interactive voltage. Nah, untuk mengukur tegangan yang mengalir dari sini, dari drain ke source atau VDS, kita bakal menghubungkannya seperti ini. Dihubungkan untuk mencari beda potensial antara di drain dengan di source. Dan bisa kita lihat bahwa VGS itu didapati dengan menaruh DC interactive voltage di antara gate dengan source. Oke. Di sini kita bisa mengganti nilainya, di mana key-nya kita tetapin A aja, lalu minimum value-nya kita tulis 2,5. Increment-nya kita anggap 1% atau 10% sama aja. Lalu maximum value-nya kita tulis 4. Kenapa saya tulis maximum value-nya 4 sedangkan minimum value-nya 2,5? Karena di datasheet-nya itu sendiri minimum untuk V threshold mulai memunculkan channel pada sebuah MOSFET itu minimumnya itu sebesar 2 volt dan maximum value-nya itu sebesar 4 volt. Tapi sesuai beberapa kali percobaan, kita dapat menggunakan 2,5 karena masih belum ada pengaruh yang signifikan. Kita klik OK. Selanjutnya untuk memulai rangkaian tinggal kita run-kan. Kita bisa melihat di sini terlihat bahwa beda potensial antara di drain dan source masih 5 volt. Artinya di sini masih belum terbentuk channel. Apabila kita menggeserkan nilai ini menggunakan kursor supaya lebih mudah, nah kita bisa melihat secara detail. Kita perhatikan, kita tambahkan tegangan pada V-gate-nya. Ada tegangan berapakah? Tegangan pada VDS akan mulai menurun atau sudah ada channel yang terbentuk. Oke,
Nah, kita bisa melihat di sini pada tegangan 3,565 volt, tegangan pada VDS mulai turun, artinya sudah ada arus yang mengalir atau elektron sudah bisa mulai berpindah. Sehingga VT atau tegangan threshold itu menentukan kapan sebuah channel sudah terbentuk, dan channel mulai terbentuk pada nilainya itu sebesar 3,565, dan nilai ini kita jadikan sebagai nilai dari V threshold. Setelah mendapati nilai VTH atau VT, kita bakal merangkai voltage divider biasing menggunakan transistor yang sama, yaitu IRFZ44N. Nah, untuk keterangannya di sini sudah saya tuliskan bahwa kita akan menggunakan VDD sebesar 7 volt, lalu R1 sebesar 2,2 kilo ohm, R2-nya sebesar 3,3 kilo ohm, lalu R drain-nya sebesar 680 ohm, lalu R5-nya sebesar 200 ohm. Di sini kita bakal mencari VGS, yaitu V pada gate dengan source, beda potensial di sini. Lalu kita mencari beda potensial di sini, VDS, dan terakhir kita mencari arus drain-nya. Kita akan memberikan multimeter secara seri di bagian sini untuk mencari arusnya. Lanjut aja, kita akan mencari komponen terlebih dahulu, kita berikan ground terlebih dahulu, lalu kita berikan VDD, ini sama aja, cuman penamaannya aja, nanti kita bisa ganti juga. Oke, di sini kita anggap sini. Lalu kita memberikan resistor di basic atau all families, langsung aja kita berikan di sini aja resistor sebesar 680 ya, 680 untuk RD. Coba kita cek lagi, 2,2, 3,3 sama 200. Oke, ini tinggal kita copy aja, Ctrl C, lalu kita pindah ke sini, lalu Ctrl V lagi, lalu Ctrl V lagi. Nah, nominalnya kita klik di bagian nominalnya, di sini 680, lalu di RS-nya itu sebesar 200, di sini 3,3 kilo ohm, lalu di bagian sini sebesar 2,2. Ini namanya kita ganti dahulu menjadi RD, lalu di sini RS, lalu di sini R1, dan di sini adalah R2. Nah, selanjutnya kita pasangkan, oh ya, kita belum menaruhkan komponen. Kita masuk ke transistornya, masuk ke grup transistor, lalu enhancement tadi kita udah nyari, jadi tinggal udah ada, kita masukkan di sini. Oke. Lalu kita masuk ke grup bagian indikator untuk menaruh voltmeter dalam yang V. Nanti di sini kita bakal mencari tegangan yang beda potensial ya, bagian di sini. Lalu satu lagi buat diantara drain dengan source. Nah, di sini. Oke, ini kayaknya kita perlu jauhkan karena nanti kita bakal menaruh ammeter di bagian diantara resistor RD dengan drain. Oke, lalu kita place komponen lagi, kita masukin ammeter yang modelnya seperti ini, sama aja, atau ini. Oke, ini aja. Oke, sama aja. Nah, kita masukkan. Oke. Nah, di sini kita hubungkan aja masing-masing. Tinggal dihubungkan. Nah, di mana gate itu memiliki satu simpul dengan R2. Ini kita taruh ke sini, dan ini di sini. Nah, ini kita jauhkan terlebih jauh lagi karena supaya bisa lebih rapi. Nah, kita hubungkan ke sini beda potensial antara gate dengan source. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Oke. Positif negatif. Arus dari sini mengalir ke sini. Oke, ini kita ganti namanya dahulu supaya bisa mengetahui di sini merupakan arus ide on atau arus ketika drainnya itu dalam kondisi on. Lalu di sini ada VGS atau VGS on, dan di sini VDS on. Nilai
resistansi untuk masing-masing alat ini nggak perlu kita ubah karena menurut saya ini udah cukup besar, dan ini resistansinya dari ammeter sudah cukup kecil sehingga nggak bakal ada nilai yang terlalu berbeda. Oke, kita tinggal runkan. Oh, yang di satu lagi kita matikan. Nah, kita runkan yang bagian sini. Nah, sebelumnya kini masih belum diganti ya. Sebentar, ini kita ganti dahulu. Jadi 7 volt. Oke. Nah, setelah mendapati angka-angka ini, teman-teman boleh mulai catat, dan kita bisa menggunakan persamaan yang ada di PPT untuk mencari VGSQ, VDSQ, dan persamaan kurvanya untuk mencari titik poinnya, titik Q point. Terima kasih.